Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hadiatur Rahman dengan NDP 50172410004. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi untuk smoothing moving average menggunakan data SP dan data MT. Nah, serta melakukan perbandingan terhadap hasil dari smoothing moving average terhadap filtering low pass, band pass, dan high pass. Nah, di sini untuk data yang digunakan tuh ada dua jenis. Yang pertama ada data SP. Jadi data SP-nya itu saya mengambil data SP yang line ketujuh. Kemudian untuk data MT, nah data MT ini didapatkan dari data praktikum MT yang diberikan oleh asisten MT selama mata kuliah MT, mata kuliah EM. Nah, yang pertama di sini adalah untuk yang data MT, yang data SP. Nah, jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah untuk ke load data SP untuk line 7. Kemudian karena di Excel-nya sendiri itu ada berbagai line, jadi dikhususkan untuk membaca dari line 7. Nah, di sini kita akan masukkan pad untuk datanya.
Nah, ini untuk meload data SP khusus untuk line yang ketujuh. Nah, selanjutnya untuk section yang kedua itu merupakan fungsi bantu. Jadi fungsi bantu yang disiapkan di sini itu ada dua fungsi. Jadi yang pertama itu ada compute SNR, dan dia itu digunakan untuk menghitung sinyal to noise ratio dalam desibel. Nah, jadi untuk SNR ini semakin tinggi SNR-nya maka dia semakin bersih. Nah, yang digunakan itu adalah butterfilter. Jadi butterfilter itu merupakan implementasi dari butterworth filter yang bisa dipanggil untuk tiga mode. Yang pertama itu ada low pass, kemudian high pass, kemudian band pass.
Nah, jadi ini untuk yang section kedua untuk fungsi bantunya. Nah, selanjutnya itu adalah section ketiga. Nah, jadi section ketiga ini merupakan section smoothing atau section smoothing moving average. Nah, yang menggunakan simple moving average. Nah, jadi ini merupakan ada dua window yang diuji untuk data SP yang lain 7. Jadi untuk window besarnya itu 10. Nah, jadi window besar ini dia merata-rata lebih banyak titik. Nanti kurvanya itu pasti hasilnya akan lebih halus, tapi data yang dipakai itu juga lebih banyak. Jadi anomalinya akan menjadi lebih sempit. Nah, untuk yang Windows kecil itu dia pakai 5. Nah, ini nanti hasilnya pasti anomalinya itu yang di karena dia cuman windownya hanya menggunakan 5 data, maka nanti hasil anomalinya itu pasti lebih lebar dari Windows besar. Nah, juga akan kita lihat bagaimana respon ketika di smoothing menggunakan Windows yang besar dan menggunakan Windows yang kecil. Nah, selanjutnya akan dilakukan visualisasi untuk hasilnya.
Nah, ini untuk visualisasinya. Nah, untuk plotnya sama, tinggal di copy-copy aja. Dan disesuaikan untuk warna, label, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya untuk yang section keempat, section terakhir di sini adalah penggunaan filtering untuk yang Butterworth. Nah, jadi untuk SP dia kan merupakan domain spasial. Jadi satuan siklusnya itu meter dan bukan hertz. Jadi nanti disesuaikan aja. Kemudian untuk sampling intervalnya itu dx-nya 4 meter. Jadi untuk frekuensi samplingnya itu 0,25 sampel per meter. Nah, untuk tiga filter yang diterapkan itu yang pertama ada bandpass filter. Untuk bandpass filter ini dicoba dipotong dari frekuensi 0,01 sampai 0,08 cycle per meter. Nah, ini dia meloloskan variasi untuk jarak menengah. Jadi hanya meloloskan untuk isolasi anomalinya saja, bukan untuk yang tren regional. Nah, kemudian yang kedua ada LPF. Nah, jadi dia hanya menyimpan atau mengangkat keseluruhan frekuensi di bawah di atas 0,06 cycle per meter. Nah, jadi dia meloloskan tren yang perlahan atau komponen yang regional. Kemudian yang terakhir itu ada HPF, high pass. Nah, itu meloloskan cycle yang 0,08 per meternya. Nah, ini meloloskan variasi lokalnya. Malah justru yang ini tuh meloloskan untuk noise-nya. Nanti kita lihat untuk yang si respon dari BPF, LPF, dan HPF-nya.
Nah, ini fungsinya sudah semua, lanjut ke visualisasi. Nah, untuk visualisasinya itu karena dia sama, jadi kita copy aja dari yang atas. Tinggal nanti disesuaikan untuk label-labelnya dan warna-warnanya. Juga jumlah yang mau divisualisasi. Karena di sini ada 4, termasuk sama row-nya, jadi kita ubah yang tadi 3 jadi 4.
Dan sudah sekarang kita coba untuk run. Nah, jadi ini sudah terlihat untuk visualisasinya. Ini ada untuk yang smoothing analysis ini untuk Pro SP-nya, kemudian ini untuk yang Windows 10, kemudian ini untuk yang Windows 5.
Nah, kemudian ini untuk yang eh, Butterworth filtering, ini untuk yang sinyal raw SP-nya, dan ini untuk yang ketika dia menggunakan bandpass filter, ini untuk yang ketika menggunakan low pass, dan ini yang menggunakan high pass. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan di PPT. Nah, sekarang kita akan lanjut ke percobaan menggunakan data MT. Nah, jadi yang pertama sama seperti data SP tadi, kita harus load untuk data MT-nya dulu. Nah, di sini karena kita pakai datanya format file ID, jadi kita download, jadi kita load data ID-nya terlebih dahulu.
Nah, sekarang kita cari untuk file ID-nya. Sebenarnya ini sama, jadi tinggal diganti-ganti aja sesuai kebutuhan.
Nah, jadi untuk section yang pertama ini adalah section log data. Nah, dia ini pakai regex sederhana, jadi ambil frekuensi untuk frek, kemudian ZXYR, ZXYI, ZYXR, sama ZYXI. Nah, ini kok adalah komponen dari impedansi tensor. Nah, kemudian dari sini tuh dihitung nilai dua besaran utama yang bisa diplot di MT. Yang pertama tuh ada aparat resistivity dari mutlak Z kuadrat per mu 0 dikalikan 2 pf. Satuannya itu ohmmeter. Nah, kemudian ada phase digunakan dari aktan impedan imper re. Nah, satuannya itu derajat. Nah, yang digunakan di sini kan untuk metode MT itu pemodelannya ada tiga. Yang pertama TE, TM, sama determinan. Nah, untuk yang di sini dia itu menggunakan mode TE untuk konsistensi. Nah, tapi selanjutnya itu untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi bantu di section 2. Nah, jadi untuk fungsi bantuannya kita copy saja dari sini karena yang digunakan itu sama. Nah, kemudian untuk yang section 3, fungsi yang digunakan juga sama, hanya tinggal mengubah parameter-parameter nama-nama parameter yang digunakan. Nah, kalau untuk yang di SP kan dia cuma pakai small atau large. Nah, untuk yang di sini ditambahin row. Jadi untuk size window-nya kita samakan agar perbandingannya nanti di akhir itu seimbang. Jadi kita tambahin. Nah, di sini kita nggak pakai plot, tapi pakai fungsi logaritma karena untuk MT itu dia logaritma.
Nah, untuk yang section 4 itu code-nya juga sama, jadi tinggal kita copy aja. Nah, untuk yang section 3 ini untuk smoothingnya dia diterapkan langsung itu pada row action-nya, jadi di domain log period. Nah, untuk plot semua data itu pakai log. Jadi karena MT itu divisualisasikan dengan skala log dan log, jadi periode versus resistivitas. Window-nya tadi juga sama, ada window 10 dan window yang kecil itu untuk sebesar 5. Jadi untuk melihat pengaruh di kurva resistivitasnya. Nah, untuk yang section 4, untuk yang ini, section 4 yang filtering butterboard, itu karena sama jadi bisa di copy aja. Tinggal disesuaikan untuk parameter-parameternya. Nah, jadi untuk yang section filtering butterboard, untuk visualisasinya itu kurang lebih sama, cuman untuk uh, parameter plot itu diganti dengan log-log karena penjelasannya tadi, karena dia merupakan visualisasi dari periode versus resistivitas di penampang untuk khusus logaritma. Nah, tapi untuk yang filtering butterworth, karena SP dia ada di domain spasial atau meter, tapi untuk MT dia diprosesnya di domain log frekuensi. Nah, sampling frekuensinya ini dia diambil dari jumlah titik per dekade. Jadi diperkirakan itu untuk FS-nya ada 12 dari distribusi 61 frekuensi untuk file ID yang digunakan, yaitu file MHW2. Nah, jadi filter yang dipakai sama, ada LPF, BPF, sama HPF. Nah, untuk yang LPF ini, dia mengangkat tren resistivitas. Nah, sedangkan untuk BPF, dia hanya mengisolasi di variasi resistivitas pada rentang periode tertentu. Nah, tapi untuk yang HPF, di sini karena MT itu dia frekuensinya rendah, sedangkan HPF ini dia hanya mengambil frekuensi yang tinggi saja, jadi kemungkinan besar untuk yang di HPF nanti SNR rasionya itu bakal sangat kecil sekali. Jadi dia malah membuang data asli, tapi yang di save atau yang di filter malah noise-nya. Bukan membuang noise, tapi membuang data asli. Nah, jadi untuk code dari fungsi untuk edit, sekarang kita akan coba untuk run.
Nah, jadi ini untuk hasil yang bagian empty. Nah, jadi ini ada data raw sebelum smoothing. Ini setelah smoothing pakai window yang large, kemudian ini pakai yang small. Nah, kemudian ini untuk menggunakan butterworth, ini yang raw-nya, kemudian ini yang low pass, ini yang band pass, dan ini yang high pass. Nah, untuk penjelasannya nanti di PPT. Nah, jadi untuk tugas kali ini, judulnya adalah simulasi smoothing simple moving average dan perbandingan hasilnya dengan metode filtering LPF, BPF, dan HPF. Nah, jadi untuk latar belakangnya itu, kenapa dilakukan ini? Karena dalam eksplorasi geofisika, jadi untuk data yang diukur di lapangan itu dia akan selalu mengandung noise, baik dari manusia maupun dari noise alami lingkungannya. Nah, untuk menghasilkan interpretasi yang akurat, jadi data itu perlu diproses terlebih dahulu. Nah, yang dua teknik yang digunakan itu contohnya adalah smoothing dan filtering. Nah, untuk simulasi ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama adalah data self potensial dengan line yang ketujuh yang merupakan data jarak spasial. Nah, jarak antar titiknya itu 4 meter. Nah, untuk data magnetotelluriknya itu diambil dari stasiun MHW2 dalam format EDI yang merupakan data di domain frekuensi. Nah, pada keduanya akan diterapkan masing-masing teknik smoothing dan filtering untuk melihat bagaimana respon anomali berubah setelah pemrosesan. Yang pertama adalah hasil data untuk simple moving average SP yang lain ketujuh. Nah, untuk yang beaver smoothing kita bisa lihat bahwa untuk kurva SP yang lain ketujuh itu ada pola yang informatif meskipun belum diproses. Jadi anomali positifnya itu ada di jarak 5 sampai 20 meter. Nah, kemudian untuk kurvanya itu turun tajam ke anomali negatif di jarak 80 hingga 90 dengan nilainya anomalinya itu mendekati min 25 milivolt. Nah, lalu naik kembali membentuk anomali positif yang kedua itu ada di jarak atau lintasan ke 105 sampai 110 meter. Nah, jadi ini bisa diinterpretasikan sebagai keberadaan fluida atau zona konduktif di bawah permukaan. Jadi ini noise-nya termasuk kecil. Jadi anomalinya sudah bisa terbaca dari data mentah. Nah, selanjutnya ketika disemuting dengan large window, maka kurvanya itu memang menjadi sangat halus, tetapi untuk bisa dilihat perbandingannya untuk yang SMA window 10 itu warna hijau dan raw SP-nya itu warna pink. Kita bisa lihat kalau untuk anomali positif yang di bagian awal, yang di bagian 15 sampai 20 meter, dan anomali negatif yang ada di bagian 80 sampai 90 meter, kemudian juga anomali positif yang ada di bagian 105 hingga 110 meter, itu dia ikut semuanya tersmoothing. Karena prinsip dari smoothing moving average ini, karena ketika kita menentukan bahwa window-nya itu adalah 10, maka dia akan merata-rata 10 data pada satu pada satu jarak menjadi hanya satu data untuk jarak tersebut. Nah, padahal lebar anomalinya itu untuk data kita ini, dia itu anomalinya hanya sebesar kurang lebih 20 sampai 30 meter untuk lebarnya. Sehingga ketika di rata-rata 10 Windows dengan jarak tiap titik itu 44 meter, maka hasilnya adalah 40 meter yang di rata-rata. Nah, itu mencakup semua anomalinya. Jadi anomalinya ikut di rata-rata sehingga hasilnya hanya satu titik yang smooth sekali. Nah, ini hasilnya. Jadi dia untuk
large window dia kurang representatif karena hasilnya itu memang smooth tapi tidak representatif sama sekali terhadap anomali yang diukur. Nah, selanjutnya ada hasil smoothing dengan small window. Nah, untuk small window dia menggunakan 5 window atau jangkauannya kecil sekitar 5 titik dikalikan jarak 4 meter per titik. Jadi jangkauannya adalah 20 meter. Nah, ini bentuknya lumayan proporsional. Jadi dia juga smooth. Anomali positifnya terlihat untuk yang di 15 sampai 20. Anomali negatifnya yang di 80 sampai 90 itu pun terlihat dan juga ada kemampuan untuk mendeteksi anomali positif yang ada di 105 dan 110. Nah, window kecil ini lebih optimal dibandingkan Windows yang besar karena dia merata-ratanya hanya 5 data yang ada di jarak sejauh jangkauan 20 meter ini. Jadi yang di rata-rata itu cuma 5. Makanya untuk hasilnya itu dia lebih smooth dibandingkan dengan dia lebih representatif dibandingkan dengan hasil dari Windows yang large. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil dari filtering BPF, LPF, dan HPF. Nah, untuk yang pertama itu ada bandpass filter. Dia ini dipotong dari frekuensi 0,01 sampai 0,08 cycle per meter. Nah, SNR-nya itu ada di angka 1,08 desibel. Nah, jadi untuk yang bandpass ini tidak ada perbedaan antara sinyal dan noise. Jadi kurva BPF-nya itu terlihat terdistorsi dan bentuk anomalinya jadi tidak wajar. Nah, rentangnya itu justru melebar memperlihatkan bahwa BPF ini tidak cocok untuk data SP line 7. Nah, selanjutnya ada low pass filter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa low pass filternya itu meloloskan cycle di bawah 0,06 meter. Nah, SNR-nya ini cukup tinggi, yaitu sekitar 27,61 desibel. Nah, kita bisa lihat bahwa melihat dari SNR-nya, untuk bagian Butterworth, yang paling baik itu adalah low pass filter. Karena dia yang dipertahankan itu sinyal yang lebih dominan, bukan noise. Jadi noise-nya benar-benar dibuang dan yang dipertahankan itu adalah sinyalnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena si LPF itu dia meloloskan variasi spasial yang lambat, yang frekuensi rendah. Jadi dia periode spasialnya juga rendah, kurang dari 17 meter. Nah, kurva outputnya itu dia hampir identik dengan sinyal raw-nya, tetapi lebih mulus. Jadi kalau sinyal raw-nya kan di bagian sebelah sini itu ada kayak anomali-anomali lokal yang naik turun naik turun. Nah, ini lebih di smooth oleh low pass filter. Jadinya kita bisa fokus ke anomali yang besar-besar ini, yang ini dan ini. Nah, kemudian dia juga tidak menghilangkan si anomali-anomali ini. Jadi kita masih bisa melihat bahwa ada dua anomali positif, positif dan satu anomali negatif. Nah, untuk yang high pass filter ini dia eh, meloloskan cycle di atas 0,08 meter. Nah, SNR-nya di sini bisa kita lihat bahwa SNR-nya dia 0. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang difilter oleh HPF yang diambil sebagai hasil itu merupakan noise-nya, bukan sinyalnya. Jadi anomali-anomalinya justru berkurang. Jadi dari jarak 0 sampai pengukuran selesai ini yang diambil itu noise semua oleh HPF. Nah, selanjutnya itu adalah hasil data smoothing simple moving average untuk MT di titik MHW2. Nah, jadi ini data MHW2 before smoothing. Jadi untuk
before smoothing atau raumnya kurva apparent resistivity itu ada tren penurunan dari kurang lebih 10,7 ohm meter di periode pendek di 10 pangkat min 2 ke periode panjang lebih dari 10 pangkat min 2 second. Nah, representasinya apa? Representasinya jadi si kurva ini dia merepresentasikan bahwa ada di lapisan dangkal ada lapisan dangkal yang lebih resistif ke dalam lapisan dangkal yang resistif dan ke dalamnya itu dia lebih konduktif. Nah, untuk di frekuensi kecil atau frekuensi menengah sekitar periode 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 1 itu ada scatter. Jadi bisa mengganggu. Jadi itu yang coba untuk difilter. Nah, selanjutnya adalah smoothing dengan large window. Jadi windownya yang dipakai sama itu ada 10 untuk yang besar. Nah, kurvanya ini sangat halus, tapi untuk data yang periode pendek di bagian 10 pangkat min 2 itu hilang akibat di rata-rata. Nah, tren keseluruhannya jadinya bergeser. Untuk data MT sendiri, dia itu yang paling penting ada di periode pendek karena dia merepresentasikan lapisan dangkal yang penting untuk constraining ketika model inversi. Nah, jadi untuk window yang besar karena dia bisa membuat frekuensi pendeknya semakin menghilang, itu tidak direkomendasikan untuk MT. Nah, kemudian selanjutnya ada smoothing dengan small window. Untuk yang small window, yang Windowsnya 5, hasilnya itu lebih baik. Nah, tren resistivitasnya itu masih mengikuti untuk kurvanya. Dan scatter yang ada di tengah, yang bagian-bagian sini dan bagian-bagian sini, itu dia berhasil diredam sedikit demi sedikit. Nah, meskipun dia masih ada beberapa kehilangan di bagian frekuensi yang 10 pangkat min 2, tapi kehilangannya itu tidak sebesar di large window tadi. Jadi data-datanya itu masih bisa digunakan, masih cukup untuk digunakan. Dan tidak ada perubahan gradien. Nah, selanjutnya adalah hasil filtering untuk BPF, LPF, dan HPF. Nah, yang pertama ada low pass filter. Jadi kita bisa lihat untuk MT, low pass filter itu dia menghasilkan filter terbaik di antara ketiganya untuk yang bagian butterworth. Nah, untuk SNR-nya sendiri dia sekitar 41,21 desibel. Dia hasilnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari LPF yang untuk data SP. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa raw-nya itu sebenarnya warna pink, tapi tidak kelihatan karena kurva LPF-nya itu sangat fit. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si low pass filternya ini dia merupakan filter terbaik yang digunakan untuk data MT yang ini. Jadi dia membersihkan scatter yang ada di tengah-tengah dan di pinggir-pinggir yang sini, tapi dia tidak mengubah tren utama datanya. Jadi yang turun tetap turun dan yang naik tetap naik. Nah, kemudian untuk yang band pass filter ini, SNR-nya itu juga sangat rendah, hampir nol. Nah, BPF ini justru dia menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Jadi ada naik turun dengan spek tajam, terutama pada periode 10 pangkat 1. Nah, jadi ini indikasinya adalah dia tidak berhasil memfilter noise dari data MT. Jadi ada noise yang sebagian besar lolos dari jendela band pasnya. Nah, artinya jendela cut-off band pasnya ini tidak cocok untuk data ini. Atau ada kemungkinan lain bahwa data MT memang tidak cocok dianalisis dengan BPF yang sederhana di domain ini. Nah, selanjutnya ada high pass filter untuk yang terakhir. Nah, ini sama hasilnya dengan band pass filter tadi. Jadi ada spike-spike-nya justru sangat banyak dan trennya sangat-sangat berubah. Nah, untuk SNR-nya pun dia mendekati nol. Nah, untuk output HVF sendiri dia sepenuhnya didominasi oleh noise. Jadi kurvanya itu jadinya tidak beraturan tanpa ada pola geologi yang bisa diinterpretasi.
Nah, untuk kasus HPS, dia sama seperti kasus SP, bahwa dia justru membuang banyak informasi yang sebenarnya dibutuhkan dan malah menampilkan noise. Nah, kenapa HPF ini tidak cocok untuk MT? Karena HPF justru membuang sinyal yang ada di frekuensi rendah atau periode panjang. Karena si HPF kan high pass, jadi dia hanya meloloskan frekuensi-frekuensi tinggi saja. Sedangkan kalau untuk MT yang digunakan itu justru adalah frekuensi rendah agar dia kedalamannya bisa dalam. Nah, kalau si uh, efek regionalnya malah dibuang dan kita hanya mengambil efek artifak atau efek lokalnya saja dari resis-resis atau benda-benda resis yang dangkal di permukaan, maka apa yang mau diinterpretasi itu jadi tidak ada, jadi terbuang. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah untuk smoothing simple moving average dengan window yang lebih kecil itu otomatis dia lebih optimal daripada Windows yang besar. Karena apa? Karena rata-rata data yang digunakan itu lebih sedikit ketika Windows-nya dia lebih kecil. Nah, Windows besar dia juga beresiko untuk meredam anomali yang jaraknya itu sempit seperti yang di awal tadi. Nah, jaraknya itu anomalinya hanya 20-30 meter. Tapi jangkauan untuk uh, large window simple moving average-nya itu sebesar 40 meter. Otomatis si anomali yang jaraknya hanya 20 hingga 30 meter itu dia terhapus atau teredam. Nah, untuk data SP, untuk yang filter Butterworth, yang paling baik digunakan itu adalah low pass filter karena dia berhasil SNR-nya lumayan tinggi dan anomali SP-nya persis diloloskan oleh si LPF. Nah, HPF dan BPF untuk parameternya itu tidak tepat, justru mendistorsi data SP dan tidak direkomendasikan. Yang terakhir, untuk data MT, yang paling valid itu hanya LPF dengan SNR-nya itu 41,21. Nah, BPF dan HPF itu outputnya didominasi oleh noise, sehingga SNR-nya kurang dari 1 dan tidak layak digunakan untuk interpretasi. Nah, sekian presentasi dan simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.